Selamat jumpa lagi para siswa SMA. Kali ini kita akan membahas masalah pajak. Topik kita kali ini adalah peranan pajak dalam pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Secara singkat, pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diberikan secara langsung. Ini adalah gedung Departemen Keuangan. Dari gedung inilah masalah keuangan di Indonesia dikelola. Salah satu direktorat jenderalnya bernama Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak ini yang mengatur dan melaksanakan perpajakan di tanah air. Pajak merupakan suatu sektor penerimaan bagi pemerintah dalam pembiayaan rutin dan pelaksanaan pembangunan. Ciri-ciri pajak: dipungut dengan kekuatan undang-undang, mempunyai sifat memaksa apabila tidak dibayar, tidak ada balas jasa kepada wajib pajak secara langsung, untuk menutupi pengeluaran negara, pembayaran pajak bisa diangsur dengan syarat mengajukan permohonan terlebih dahulu. Dari sudut pemungutan pajak, ada beberapa macam pajak di Indonesia. Seperti pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Misalnya, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan bea meterai. Ada pula pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang kegunaannya untuk membangun daerahnya, seperti pajak kendaraan bermotor. Pajak tontonan: jika kita menonton pertunjukan-pertunjukan seperti menonton film, maka harga yang tercantum dalam karcis bioskop tersebut sudah termasuk pajak tontonan. Kendaraan bermotor dan tontonan, ada pula pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, yaitu pajak balik nama. Sebagai contoh, kalau kita menjual tanah, maka kita perlu ke notaris atau ke pejabat pembuat akte tanah atau PPAT yang biasanya dilakukan oleh camat. Retribusi: wajib bayarnya menerima secara langsung balas jasanya. Seperti kalau kita membayar iuran air minum PAM,
Demikian juga kalau kita membayar sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP. Dan satu lagi yang sering kita lihat dan dengar adalah pajak yang namanya bea dan cukai. Cukai sehari-hari dapat kita lihat pada bungkus rokok. Pada setiap bungkus rokok tentu ada pita cukai, yaitu cukai tembakau. Para siswa, peraturan perundang-undangan pajak yang lama sudah banyak yang tidak sesuai dengan kondisi di Indonesia. Undang-Undang Pajak Nomor 6 Tahun 1983 membawa perubahan yang lebih baik pada sistem, mekanisme, dan cara memandang wajib pajak. Undang-Undang Pajak Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan cara perpajakan mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut. Pertama, wajib pajak tidak dianggap sebagai objek, tetapi merupakan subjek yang harus dibina, diarahkan, dan dimantapkan agar mampu memenuhi kewajiban perpajakan sebagai tugas mulia dalam berbangsa dan bernegara. Kedua, pemungutan pajak merupakan kewajiban dan peran serta setiap warga negara yang bertanggung jawab atas pembiayaan dan pembangunan nasional. Ketiga, tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak berada pada anggota masyarakat. Aparat perpajakan hanya bertugas membina, membimbing, mengarahkan, mengembangkan, dan mengawasi kewajiban perpajakan sebagaimana yang telah digariskan dalam undang-undang. Keempat, wajib pajak diberi kesempatan untuk mengisi surat pemberitahuan atau SPT, menghitung dan menyetor sendiri pajak yang terhutang. Para siswa, terlihat tadi bahwa wajib pajak sangat berperan. Pemerintah sebagai pelaksana atau pemimpin dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat membutuhkan dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang telah direncanakan. Pengeluaran itu antara lain untuk pertahanan, keamanan, belanja pegawai, subsidi daerah otonom, subsidi pemakaian minyak dalam negeri, dan untuk pembiayaan pembangunan. Dana yang diperlukan tadi, selain dari sektor pajak, juga diperoleh dari laba badan usaha milik negara, hasil ekspor, dan hasil kegiatan lainnya yang dilakukan oleh negara. Jika kita melihat struktur penerimaan pada RAPBN 1988-1989, pada sektor penerimaan yang berasal dari pajak lebih kurang 40% dari seluruh penerimaan. Jadi, dapat dibayangkan betapa pentingnya peranan pajak dalam pembangunan nasional. Di sisi lain, kita sebagai warga negara yang sadar akan kewajiban membayar pajak
juga berhak mendapat fasilitas yang disediakan pemerintah berupa pemakaian jalan raya misalnya. Jembatan penyeberangan dibuat oleh pemerintah untuk keselamatan penyeberang jalan atau halayak ramai. Demikian juga taman-taman yang banyak terdapat di kota-kota dapat kita nikmati untuk berekreasi dengan keluarga. Istirahat dulu ya. Sebentar lagi dah. Masa baru segitu istirahat? Udah capek, Ndri. Ndri, taman ini luas sekali ya. Dan nampaknya cukup rapi lagi. Siapa yang merawatnya, Ndri? Tentunya pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah daerah, Li. Dari mana dana pemerintah itu dapat, Ndri? Ar, kamu mengetes saya atau nanya betulan? Bukannya minggu yang lalu telah diterangkan Pak Guru peranan pajak bagi pembangunan nasional? Iya, benar. Tapi saya sudah lupa lagi tuh. Wah, payah kamu, Ar. Masa segitu lupa? Kamu masih remaja sudah pelupa. Dana perawatan taman ini sebagian berasal dari pajak daerah. Li, kamu masih ingat tidak? Pajak apa saja yang dipungut dari pemerintah daerah itu? Oh ya, aku masih ingat. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah ialah pajak tontonan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak balik nama. Hebat, oi. Lancar. Siapa dulu kalau bukan Ali. Sekarang saya ganti tanya pada Mundri. Kalau fungsi pajak dalam pembangunan nasional itu apa, yo? Hebat kalau kamu bisa. Itu soal kecil. Yang pertama adalah mengatur pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha. Maksudnya, pajak dapat digunakan sebagai kendala untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi. Sebab, dana yang diperoleh dari pajak tadi dapat dialokasikan pada sektor-sektor lain yang dapat maju lebih cepat pertumbuhan perekonomian. Pertumbuhan dunia usaha juga dapat dikendalikan dengan penetapan tarif pajak. Tarif pajak diberikan kepada perusahaan yang mendapat keuntungan besar. Tetapi, bagi perusahaan yang mengalami kerugian, bila perlu, dibebaskan dari pajak. Berikutnya, sumber dana untuk belanja rutin dan biaya pembangunan. Dalam hal ini dapat diterangkan sebagai berikut. Pajak merupakan sektor penerimaan penting dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, atau APBN. Dana ini dipergunakan untuk belanja rutin, seperti belanja pegawai atau gaji pegawai negeri, subsidi daerah otonom, dan belanja rutin lainnya, serta pembiayaan pembangunan. Dan yang terakhir, pajak merupakan sarana pemerataan pendapatan. Nah, apa itu artinya? Tolong, Li, kamu yang menjelaskan. Biasanya kamu lebih canggih dalam menjelaskan. Oke, boleh. Tapi kenapa harus saya sih? Begini, Li. Yang pertama pemerataan. Dan yang kedua, kalau tugas ini saya berikan pada Arbangi, tentunya keterangannya kurang canggih. Karena waktu diterangkan Pak Guru kemarin, dia mengantuk sih. Ayah ya. Maksud pajak merupakan sarana pemerataan pendapatan ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pungutan pajak itu umumnya dibayar oleh orang-orang yang mempunyai penghasilan, lalu dipergunakan pemerintah untuk membangun proyek-proyek yang dapat meningkatkan taraf hidup orang banyak, termasuk orang yang tidak mampu. Jadi, dengan pemungutan pajak penghasilan orang kaya, hasil pemungutan itu dapat disalurkan pada orang yang tak mampu melalui pembangunan sarana-sarana umum.
Wah, kalau begitu tujuan pajak itu baik sekali ya. Di samping unsur pemerataannya, jadi bagi mereka yang mampu dapat membantu yang tidak mampu. Misalnya, si kaya bisa dapat membantu yang miskin. Betul, Ar. Tetapi membantu di sini bukan dalam arti yang langsung. Loh, apa maksudmu, Ndri? Kalau ingin membantu, membantu saja langsung. Kenapa mesti setengah-setengah? Ar, kadang-kadang kamu ini aneh deh. Loh, kok aneh? Gimana nggak aneh? Apa yang kamu maksud dengan langsung itu? Ya langsung saja diberikan kepada orang yang membutuhkan. Seperti tadi, uang, beras, dan barang-barang yang mereka butuhkan. Ar, kamu bagaimana sih? Pura-pura nggak mengerti atau memang nggak mengerti? Sudah deh, kalau kalian ingin menerangkan, jelaskanlah. Otak saya juga lagi bengong nih. Bapak Arbangi yang terhormat. Makanya kalau guru lagi nerangin, dengarkan baik-baik. Jangan ngantuk atau ngobrol melulu. Masih ingat pesannya Pak Guru nggak? Kalau kita mendengar dengan baik, itu berarti kita sudah belajar 50%. Begini, Ar. Bila pemerintah memberikan langsung pendapatan dari sektor pajak itu berupa uang, beras, atau barang-barang sesuai dengan kebutuhan mereka, mungkin saja mereka akan menjadi pasif dan hanya menunggu sumbangan dari pemerintah saja. Nah, hal ini tentunya tidak mendidik kan? Jadi bentuk sumbangannya berupa apa dong? Bentuk bantuannya berupa kesempatan bekerja. Nah, disinilah ada banyak unsur yang mendidik. Sebab dengan bekerja, rakyat akan mendapatkan penghasilan. Dan penghasilan inilah yang berbentuk uang. Dengan uang inilah orang akan dapat memenuhi kebutuhannya. Baik kebutuhan sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatannya. Jadi di era pembangunan ini, kita semua dituntut mau bekerja keras dan belajar lebih keras lagi agar berpenghasilan lebih tinggi nantinya. Artinya kalau kita belajar keras mulai dari sekarang, kita akan memetik hasilnya nanti. Dan hasilnya tentu saja berbeda, Ar. Misalnya kalau kita bekerja keras hanya sampai SMP, tentunya penghasilan yang kita peroleh lebih kecil bila dibandingkan kalau kita bekerja keras sampai perguruan tinggi. Jadi kalau kita mau belajar, jangan tanggung-tanggung lah. Jelasnya, lulusan SMP itu berpenghasilan lebih kecil bila dibanding insinyur kimia lulusan dari ITB. Oh, begitu. Sekarang sudah jelas, Bapak Ar. Jelas, jelas. Jadi, kalau kita tidak ingin menganggur dan berpenghasilan yang lebih baik, maka kita-kita ini harus belajar lebih keras mulai sekarang. Jangan lupa, belajar keras mulai dari sekarang. Ya, mulai dari sekarang. Jangan ditunda, tidak boleh ditawar. Demikianlah para siswa, perjumpaan kita kali ini dengan topik peranan pajak dalam pembangunan. Sampai berjumpa lagi pada program yang berikut. Selamat belajar. Iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diberikan secara langsung. Pajak merupakan suatu sektor penerimaan bagi pemerintah dalam pembiayaan rutin dan pelaksanaan pembangunan. Ciri-ciri pajak dipungut dengan kekuatan undang-undang, mempunyai sifat memaksa apabila tidak dibayar, tidak ada balas jasa kepada wajib pajak secara langsung, untuk menutupi pengeluaran negara. Pembayaran dilakukan
secara tunai. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang kegunaannya untuk membangun daerahnya.